Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua KPU Provinsi, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan berdoa bersama kepada Bapak Jabar Siddiq. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama. Izinkan saya berdoa sesuai dengan ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma kebesaran-Mu karena Engkau zat yang mulia. Pada saat ini kami hadir bersama dalam acara rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2020. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi daerah kami yang tercinta ini. Pancarkan cahaya kebenaran di hati dan raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah dan mampu menjauhinya. Anugerahkan kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan, agar kami dapat mengemban amanah ini senantiasa dalam naungan ridha-Mu. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami dan dosa para pemimpin kami. Jauhkan wabah dan musibah dari negeri yang kami cintai ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dan pemirsa MAC TV yang kami banggakan, selanjutnya sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur kepada Ibu Supriyati Prawati Nengtyas SPMP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya banggakan rekan-rekan komisioner, sekretaris dan seluruh jajaran KPU Kabupaten Kolaka Timur, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur, yang saya hormati Bapak Bupati Kolaka Timur atau yang mewakili, yang saya hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati partai politik pengusung beserta LO, yang saya hormati Wakil Ketua DPR Kolaka Timur, yang saya hormati Bapak Kapolres Kolaka, yang saya hormati Bapak Dandim 1412 Kolaka, para hadirin undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua masih dapat hadir di tempat ini melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2020. Hadirin rapat pleno serta masyarakat Kolaka Timur yang sempat menyaksikan acara ini yang saya hormati. Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur alhamdulillah sudah hampir rampung. Pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon telah selesai dilaksanakan, yang mana hasilnya berdasarkan lampiran berita acara rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 15 Desember 2020 nomor 384-PL-02.6 KPT /7411-KPU Kabupaten angka Romi 12-2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2020 telah menempatkan pasangan calon nomor urut 2, yaitu Bapak Haji Samsul Bahri SH.MSI dan Ibu Haja Andi Meria SIP sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak, yaitu sebesar 38.409 suara atau 52,06%. Disusul oleh pasangan calon nomor urut 1, Bapak Dr. Andes Tony Herbiansa MSI dan Bapak Dr. Andes Haji Baharudin MSI dengan perolehan suara sebanyak 34.630 suara atau sekitar 47,04% dari total 73.039 suara sah. Rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur terpilih ini adalah merupakan amanah konstitusi dan berdasarkan PKPU 5 tahun 2020 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, dan PKPU 19 tahun 2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, di mana dalam lampiran peraturan tersebut telah ditetapkan bahwa jikalau tidak ada pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi, maka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dilaksanakan setelah terbit BRPK. Dan alhamdulillah sampai dengan ditutupnya jadwal pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, tidak ada yang mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan, maka oleh sebab itu acara ini dapat kita gelar hari ini. Para peserta rapat pleno yang kami muliakan, berdasarkan pemaparan kami di atas, sesungguhnya saat ini kita telah berada
di penghujung tahapan penyelenggaraan pilkada, kami berharap situasi keamanan dan ketertiban yang selama tahapan penyelenggaraan pilkada ini telah berlangsung dengan sukses, aman, tertib, kondusif, dan sehat dapatlah kiranya kita jaga bersama-sama. Jangan sampai ada tindakan kita yang dapat memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Mari kita buktikan kepada bangsa ini bahwa Kabupaten Kolaka Timur yang kita cinta ini dapat melakukan suksesi kepemimpinan dengan aman, tertib, demokratis, dan bermartabat. Kepada pihak yang menang, kami himbau jangan bereforia secara berlebihan, dan kepada pihak yang belum dikehendaki Allah untuk menang, kiranya dapat bersabar, karena pasti ada hikmah di balik segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rapat pleno yang kami hormati, sekarang ini saatnya kita mulai melakukan konsolidasi demokrasi. Jikalau selama penyelenggaraan pilkada ini masyarakat seolah terkotak-kotak ke dalam beberapa kelompok, maka kini semuanya harus kita lebur kembali. Tak ada lagi kelompok paslon 1, kelompok paslon 2, semua harus melebur dan bersama-sama kembali merapatkan barisan menuju cita-cita pembangunan Kolaka Timur yang kita cintai. Sebelum sambutan ini kami tutup, kami sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta mensukseskan penyelenggaraan pilkada ini, kepada pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam hal ini pimpinan daerah, Bupati, Sekda, Dukcapil, Kesbangpol, Satpol PP, kami ucapkan terima kasih atas koordinasi yang baik selama ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kapolres Kolaka, Bapak AKBP Saiful Mustafa, MSI, SIK MSI, dan Komandan Distrik Militer 1412 Kolaka, Bapak Letkol Infantri Reza Wahyu Puji Setiawan, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran bersama-sama menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif demi memberikan pengamanan dan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat. Tak lupa, kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada Kajari Kabupaten Kolaka, Bapak Indawan Kuswadi SHMH, yang telah memberikan pendampingan hukum kepada kami sejak awal hingga akhir tahapan. Teristimewa kepada mitra kerja kami, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur beserta jajarannya. Terima kasih atas pengawasannya selama tahapan pilkada sehingga dapat mewujudkan pilkada damai, bersih, berintegritas, dan bermartabat. Dan paling utama kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Dotrandes Haji Tony Herbiansyah MSI dan Bapak Dotrandes Haji Baharudin MSI, dan pasangan calon nomor urut 2, Bapak Haji Samsul Bahri SH MSI dan Ibu Haja Andi Meria SIP beserta seluruh partai politik pengusung, LO dan tim kampanye atas segala kerjasama dan komitmennya menciptakan pilkada damai yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Demikian juga kepada teman-teman pers, tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yang telah berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya hingga 85,34% pada tanggal 9 Desember 2020 dengan tertib dan patuh terhadap protokol COVID-19 sehingga daerah kita tidak ada klaster pilkada. Sebelum saya akhiri sambutan ini, izinkan saya atas nama komisioner juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh staf baik ASN maupun non-ASN, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam lingkup KPU Kabupaten Kolaka Timur atas dedikasi dan integritasnya selama bertugas sebagai penyelenggara pilkada tahun 2020 sehingga dapat berjalan aman dan tertib. Belajar dari kecil sudah kita tunaikan, berharap kelak menjadi orang bernilai. Suara terbanyak sudah didapatkan, kini saatnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih kita tetapkan. Kolaka Timur negeri cinta damai, masyarakat pandai menjadi ukhuwah. Pilkada telah usai, saatnya kita membangun Kolaka Timur tercinta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Bapak Dr. Abdul Nasir SMSI. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan saya, ketua dan anggota KPU Kolaka Timur, beserta sekretaris dan jajaran staf pelaksana. Yang saya hormati rekan-rekan Bawaslu, dan Ketua Bawaslu, terus Pak Abang dan juga Kasek. Ya. Yang saya hormati yang mewakili pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, dalam hal ini asisten 1. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kolaka Timur yang hadir diwakili oleh Ibu Ketua kalau saya tidak salah, dan juga yang saya hormati dan kita banggakan bersama rekan-rekan kepolisian yang diwakili tentunya Pak Kapolres Kolaka dan juga Pak Dandim Kolaka, dan yang kita hormati bersama pasangan calon ya, yang sempat hadir, pasangan calon peraih suara terbanyak Pak SBM. Ya, hanya tadi saya tanyakan Ibu Ibu Mary lagi ada kurang sehat begitu ya. Dan yang saya hormati tim kampanye, pasangan calon, baik pasangan calon nomor 1 maupun pasangan calon nomor 2 beserta LO dan partai politik pengusung, hadirin dan undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya kira dalam kesempatan ini kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan saat ini tahapan pemilihan kepala daerah di 270 daerah termasuk daerah kita Kolaka Timur, alhamdulillah sudah masuk pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih. Bagi yang daerah itu tidak mendapatkan gugatan atau tidak terdaftar sebagai daerah yang disengketakan hasilnya di Mahkamah Konstitusi, termasuk Kolaka Timur. Nah, tadi dari catatan Ibu Ketua, saya kira kita semua masyarakat Kolaka Timur dengan beberapa capaian keberhasilan itu menunjukkan bahwa Kolaka Timur adalah daerah yang patut dicontoh dari aspek pelaksanaan demokrasi dalam rangka melahirkan pemimpinnya melalui pemilihan. Ya. Kita boleh berbeda dalam proses. Ya. Tadi ada yang dibedakan oleh siapa yang kita dukung, khususnya masyarakat pemilih tentunya. Ya. Tetapi setelah itu kita kembali, kita toh hidup ya di daerah yang sama. Kita punya keluarga juga, tiap hari kita akhirnya kembali ke rumah. Kembali kita akan ketemu dalam suka dan duka. Ya. Sehingga ketika sudah selesai ya tahapannya, maka selesai sudah. Selanjutnya pelaksanaan demokrasi itu ujungnya ya proses pemilihan itu hanyalah upaya untuk bagaimana kita memberikan mandat ya kepada pasangan calon yang terpilih. Tetapi tugas paslon juga tentunya tidak ringan ya. Karena ujung demokrasi itu sesungguhnya haruslah kesejahteraan ya. Tidak mungkin kita akan terkotak-kotak terus, kita dibangun dari keluarga yang sama, kita bertetangga, ya. Hari-hari kita akan ketemu. Mudah-mudahan contoh Kolaka Timur
setelah selesai nanti proses akhirnya kita akan sampai pada pelantikan yang diagendakan AMJ Kepala Daerah di Kolaka Timur ini 17 Februari ya, 17 Februari 2021 ya. Mudah-mudahan pimpinan Dewan bisa segera memproses hasil pemilihan yang kita tetapkan pasangan calon terpilihnya hari ini untuk selanjutnya disampaikan kepada Mendagri melalui gubernur. Nah, sehingga prosesnya kalau itu juga bisa dilaksanakan secepatnya, masih ada waktu sampai 17 Februari. Dan kami juga berkoordinasi dengan Ibu Sekda Provinsi kemarin dan juga Pak Asisten 1. Ya, daerah-daerah yang AMJ-nya 17 Februari dan tidak ada sengketanya, Butur maupun Kolaka Timur, kalau bisa itu dalam waktu yang bisa sama dengan AMJ-nya, begitu ya. Mudah-mudahan seperti itu, karena ada juga pimpinan Dewan di sini, ada juga yang mewakili pemerintah daerah. Kita berharap proses ini bisa selesai tepat waktu dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kemudian beberapa catatan ya di dalam penyampaian sambutan ini. Untuk masyarakat Kolaka Timur tentu kita menghargai ya angka partisipasi yang signifikan melampaui rata-rata nasional 85% lebih ya. Dari total yang terdaftar dalam pemilih yang menggunakan hak pilihnya itu 85% lebih. Itu capaian yang tentu tidak mudah ya. Dan pasti bukan saja upaya dari rekan-rekan KPU Kolaka Timur, tapi beserta rekan-rekan Bawaslu dan jajarannya, kemudian stakeholder, pasangan calon, LO, tim kampanye, dan juga kesadaran masyarakat kita untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS. Ya, dan lebih positifnya lagi, ya, hari ini kita bisa ada di forum ini karena Kolaka Timur tidak termasuk daerah yang disengketakan. Itu juga saya kira luar biasa, ya, karena tidak ada juga PSU. Kekhawatiran banyak orang bahwa Pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi, ya, itu pasti akan menimbulkan ketakutan dan kegampangan pemilih hadir di TPS. Itu juga terbantah karena tidak Pilkada Kolaka Timur tidaklah menjadi klaster penyebaran COVID dalam pelaksanaan 9 Desember kemarin. Ya, itu juga satu kesyukuran. Kemudian hal lain, Kolaka Timur ini sungguhnya ada yang tidak disebutkan tadi. Kita di KPU menerapkan sistem informasi rekapitulasi, ya, dalam rangka menjamin, memastikan pelaksanaan pemungutan suara itu hasilnya bisa langsung dilihat oleh masyarakat sebagai bagian akuntabilitas KPU. Ya, mereka ini merupakan KPU yang tercepat di dalam proses 100% untuk seluruh TPS yang ada di Kolaka Timur. Mereka lah yang tercepat di dalam proses sirekap. Ya, jadi itu juga kita mensyukuri, ya, karena mereka bisa bekerja dalam sistem, kemudian bisa bekerja dengan transparan sehingga hasil atau nilai yang diperoleh masing-masing pasangan calon, apa yang ada dari TPS itu linear, tegak lurus ke atas sampai dengan server KPU RI, hasilnya seperti itu. Ya, jadi itu juga bagian dari bentuk transparansi kita. Sudah hadir Pak Kajari, selamat sore Pak Kajari. Ya. Mari Pak. Kemudian teman-teman, tentu capaian-capaian itu juga berkat dukungan para prajurit kita di lapangan, mulai dari KPPS,
kemudian PPS dan juga PPK. Ya. Tentu kalau bukan juga karena kegigihan, ya kawan-kawan itu, saya kira kita juga akan mengalami kendala-kendala. Apalagi secara geografis, ada beberapa daerah di Kolaka Timur, mulai dari saya KKN dulu di USI, sampai sekarang medannya masih seperti itu, ya. Jadi dulu kita dari Pelabuhan Grandis itu di Unaha sana, kalau kita berangkat jam 11 itu tiba di Porabua, ya, itu sudah maghrib. Ya. Mudah-mudahan sekarang bisa terbuka akses jalan ke sana, jadi ya seperti kami yang pernah ampop 5 hari di lapangan masih bisa kita jangkau. Ya, kira-kira seperti itu. Sekali lagi selamat, ya, buat rekan-rekan penyelenggara pemilu di Kolaka Timur dan kita semua, sehingga hari ini sampai pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih dengan raihan yang juga tadi melebihi 50%, ya, dengan angka partisipasi 85. Saya kira itu saja penyampaian atau sambutan dari saya. Mudah-mudahan Kolaka Timur, ya, akan menjadi daerah yang betul-betul bisa menjadi contoh, ya, pelaksanaan demokrasi, ya, yang berjalan dengan baik, dan juga hasil dari demokrasi ini sendiri bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Kolaka Timur. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembukaan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2020 yang akan dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur. Kepada Ibu Supriyati Prawati Ningtyas SPMP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tepat pukul 16.45 rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kolaka Timur terpilih tahun 2020 saya buka dengan resmi. Selanjutnya, pembacaan tata tertib pleno oleh Koordif Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur. Kepada Bapak Anhar Esos MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin unsur pimpinan seluruhnya yang saya hormati dan kita muliakan, dan seluruh peserta tentunya yang kita sama hormati dan muliakan juga. Izinkan saya membacakan tata tertib rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2020. Adapun tata tertib kita pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Peserta rapat pleno diharapkan hadir tepat waktu pada pukul 15.30 WITA dan langsung menempati tempat yang telah ditetapkan. 2. Peserta rapat pleno wajib melakukan registrasi kehadiran. 3. Seluruh peserta rapat pleno wajib mematuhi protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian
minimal menggunakan masker. 4. Melakukan pengukuran suhu tubuh, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. 5. Menjaga jarak aman antar peserta paling kurang 1 meter. 6. Tidak melakukan jabat tangan selama acara berlangsung. 7. Tidak membuat kerumunan baik dalam ruangan rapat atau di luar rapat. 8. Seluruh peserta atau tamu undangan wajib menggunakan tanda pengenal atau ID card yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur. 9. Seluruh peserta mengikuti dengan tertib kegiatan rapat pleno. 10. Ketua KPU Kabupaten Kolaka Timur memimpin rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2020. 11. Peserta rapat pleno tidak diperkenankan melakukan interupsi selama pembacaan surat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2020. 12. Demikian tata tertib ini untuk dijalankan dan dipatuhi oleh peserta rapat pleno. Tirabuta, 21 Januari 2021, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, bertanda tangan Suprihati Prawati Neng Tias. Demikian, bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan berita acara KPU Kabupaten Kolaka Timur tentang penetapan pasangan calon terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2020 oleh Ketua KPU Kabupaten Kolaka Timur. Kepada Ibu Suprihati Prawati Neng Tias SPMP, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara nomor 01-02-02-TT02-BA-7411-KPU Kabupaten Angka Romawi 1-2021 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2020. Pada hari Kamis tanggal 21 bulan Januari tahun 2021 pukul 16.55 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, telah melaksanakan rapat pleno terbuka tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2020 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5401. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656. Ketiga, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dalam kurung Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 320 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Keempat, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam coronavirus Disiase 2019 atau COVID-19 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam coronavirus Disiase 2019. Keenam, Peraturan Komisi Umum Nomor 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Ketujuh, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Kedelapan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 46/PL.02/KPT/7411/KPU-KAP/KPU-KAP/Angka-6 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 297/PP.02/KPT/7411 KPU-KAP/Angka-9/2019 tentang pedoman teknis, tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kolaka Timur tahun 2020. 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 90/PL.02.2 KPT/7411 KPU-KAP/Angka-9/2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kolaka Timur. 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 91/PL.02.3 KPT/7411/KPU-KAP/Angka-9 tahun 2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kolaka Timur tahun 2020. 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 384/PL.02.6 KPT/7411/KPU-KAP/Angka-Romawi 12 tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kolaka Timur tahun 2020. 12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60/PL.02.7 /SD-03-KPU-Angka-Romawi 1-2021 perihal penetapan pasangan calon terpilih pemilihan serentak tahun 2020 tanggal 20 Januari 2021. Bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kolaka Timur dengan nomor urut 2 Saudara Haji Samsul Bahri SH MSI dan Saudari Haji Andi Mere SP sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kolaka Timur terpilih dengan perolehan suara sebanyak 38.409 atau 52,06% dari total 73.039 suara sah. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani Ketua dan anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur dan disampaikan kepada 1. DPRD Kabupaten Kolaka Timur, kedua, partai politik atau gabungan partai politik pengusung, ketiga, pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, keempat, KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, kelima, Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur, dan keenam, Arsip. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, 1. Suprihati Prawatineng Tias SPMP, Ketua merangkap anggota, kedua, Anhar Esos MSI anggota, 3. Ashari Malaka Esos anggota, 4. Murhum Alik Halik STP anggota, 5. Sutomo SPD MPD anggota. Baik, selanjutnya penandatanganan berita acara KPU Kabupaten Kolaka Timur tentang penetapan pasangan calon terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2020 oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur. Disilakan untuk masing-masing bertanda tangan, Ibu dan Bapak-bapak. Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan, juga seluruh pemirsa MIK TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang menyaksikan penandatanganan berita acara KPU Kabupaten Kolaka Timur tentang penetapan pasangan calon terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2020 oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur. Dan sebelumnya juga kami mempersilakan kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan untuk menikmati sajian di atas meja. Ya, silakan. Jadi hari ini juga kami memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Kolaka Timur untuk menyaksikan siaran ini atau acara ini secara langsung, baik di YouTube KPU Kabupaten Kolaka Timur, juga di Facebook dan juga YouTube dari MIK TV. Ya, ini nampaknya juga salah satu pekerjaan berat ya untuk hari ini, membubuhi tanda tangan di beberapa lampiran-lampiran yang nantinya juga berita acara ini akan dibagikan ke beberapa pihak. Yang pasti tadi juga kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa Kolaka Timur ini mungkin terbaik mungkin ya pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan serentak di 7 kota kabupaten.
Ya, dan tentunya tak henti-hentinya kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menaati protokol kesehatan. Kalau sambil makan minum boleh nggak apa-apa, dilepas aja Pak, Ibu. Iya, takutnya jangan sampai kita kayak video-video yang viral ya. Ada yang makan minum padahal pakai masker. Gitu. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita kembali akan mendengarkan pembacaan surat keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur tentang penetapan pasangan calon terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2020 oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka Timur. Kepada Bapak Endang Sumpena, Eskep MKM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kolaka Timur, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur, yang saya hormati Bupati Kolaka Timur atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka Timur, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kolaka Timur, hadir Bapak Kapolres, Pak Kajari dan Bapak Dandim, yang saya hormati pasangan calon nomor urut 2, yang saya hormati ketua-ketua partai, LO, dan tim kampanye. Izinkan saya membacakan keputusan ini. Keputusan Komisi Pemilihan Timur nomor .2 01 garing PL titik 02 titik 7 garis mendatar KPT garis mendatar 7411 garing KPU garis mendatar Kap garing angka Romawi 1 garing 2021 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2020. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur menimbang A. Bahwa berdasarkan pasal 13 huruf K Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang telah menetapkan hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kolaka Timur dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur. B. Dan seterusnya. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Kolaka Timur, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401. Kedua, dan seterusnya. Memperhatikan 1. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten garing kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 model D hasil kabupaten garing kota KWK. 2. Berita acara nomor 01 garing PL.02.7 garis mendatar BA garing 7411 garing KPU garis mendatar KAP garing angka Romawi 1 garing 2021 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kolaka Timur tahun 2020. 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 60 garing PL.02.7 garis mendatar SD garing 03 garing KPU garing angka Romawi 1 garing 2021 perihal penetapan pasangan calon terpilih pemilihan serentak tahun 2020 tanggal 20 Januari 2021. Memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kolaka Timur tahun 2020. Kesatu, menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kolaka Timur terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kolaka Timur tahun 2020 nomor urut 2 Saudara Haji Samsul Bahri SH.MSI dan Saudari Haja Andi Meria SIP dengan perolehan suara sebanyak 38.409 suara atau 52,6% suara dari total suara sah. Kedua, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati Kolaka Timur terpilih hasil pemilihan tahun 2020. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tirahuta pada tanggal 21 Januari 2021. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Suprihati Prawati Neng Tias cap ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan berita acara dan salinan surat keputusan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih pemilihan bupati dan wakil bupati Kolaka Timur tahun 2020 oleh Ketua KPU Kabupaten Kolaka Timur kepada yang kami sebutkan nanti mohon berkenan untuk maju ke depan.
Dan kami persilakan Ibu Ketua juga untuk mengambil posisi. Kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor 1 atau yang mewakili. Disilakan. Terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor 2. Disilakan. Baik, mohon untuk tetap menjaga jarak kepada teman-teman. Ya, kami hanya persilakan kepada tim dokumentasi. Ya, mohon kerjasamanya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sebelum kami lanjutkan, sekali lagi kami sampaikan mohon untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Bagi Anda, Bapak Ibu yang tidak kemudian bertugas untuk menjadi tim dokumentasi yang telah ditunjuk oleh KPU, mohon untuk tidak melakukan pengambilan gambar di depan. Terima kasih. Selanjutnya kepada partai politik pengusung, masing-masing diwakili oleh satu partai politik untuk setiap pasangan calon, dimulai dari partai pengusung untuk pasangan calon nomor 1. Iya. Selanjutnya kepada partai pengusung pasangan calon nomor 2. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada KPU Republik Indonesia yang akan diterima oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada Bapak Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua. Selanjutnya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur. Silakan.
Terima kasih Ibu. Dan yang terakhir kepada Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur atau yang mewakili, kami persilakan kepada Ibu Wakil Ketua. Baik, terima kasih Bu, dan dipersilakan kepada Ibu Ketua juga untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penutupan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Kolaka Timur kepada Ibu Supriyati Prawati Nengtyas SPMP. Disilakan. Terima kasih. Seluruh rangkaian kegiatan rapat pleno terbuka telah kita laksanakan. Maka sebelum kita menutup rapat pleno terbuka ini, marilah bersama-sama kita membacakan Alhamdulillah. Amin. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur terpilih tahun 2020 dengan ini saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi acara kita belum berakhir. Mohon untuk tetap di tempat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena selanjutnya untuk pertama kali saya pikir ini kita akan mendengarkan sepatah kata dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur terpilih kepada Bapak Haji Samsul Bahri SH MSI. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang sama kita hormati Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat datang Pak Dinda saya, Pak Nasir. Ketua KPU dan para komisioner Kabupaten Kolaka Timur, Ketua Bawaslu dan anggota yang saya hormati, yang mewakili Bupati Kolaka Timur, Asisten 1 Setda Kolaka Timur, yang saya hormati pimpinan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kolaka Timur, rekan-rekan partai yang sempat hadir, insan pers, dan seluruh undangan yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat, karunia, taufik dan kasih sayangnya sehingga pada sore hari ini kita dapat mengikuti acara yang sangat penting dan strategis dari proses demokrasi yang telah berlangsung di daerah kita ini, yakni rapat pleno terbuka penentuan calon Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih untuk daerah Kabupaten Kolaka Timur. Bapak, Ibu, serta seluruh hadirin yang saya cintai dan saya banggakan.
hari ini adalah penetapan calon terpilih, baik bupati dan wakil bupati. Ini berarti hampir-hampir kita sudah memasuki fase akhir dari proses pilkada yang telah berlangsung di daerah kita ini. Nah, kalau kita coba petakan, barangkali sudah 2,5, sisa 1/3 saja. Artinya dari segi yuridis formal sisa 2 tahapan yang akan kita ikuti. Kalau tidak salah rapat paripurna istimewa di DPRD, kemudian insya Allah mudah-mudahan dengan rahmat dari Allah pelantikan akan tahap yang terakhir adalah pelantikan bupati secara resmi. Oleh karena itu apa yang telah terjadi mulai diawali dengan proses yang sudah ditetapkan di KPU yang kurun waktu hampir 2 tahun, maka sedikit lagi ya, sudah 2/3 proses perjalanan, sisa 1/3 lagi ya, sehingga betul-betul di dalam Pilkada Kolaka Timur ini dapat melahirkan pemimpin yang memang betul-betul dipilih oleh rakyat sesuai pikiran dan hati nuraninya. Kita tahu bersama bahwa kita tidak bisa membantah kekuasaan Allah, bahwa apa yang terjadi pada hari ini adalah bagian dari kemahakuasaan Allah. Allah sudah menetapkan takdirnya siapa yang akan menjadi bupati dan wakil bupati Kolaka Timur dalam Pilkada 2020 ini. Kita semua tentu sebagai calon maupun sebagai tim atau pejuang, semua kita bercita-cita supaya ayam jago kita yang akan naik. Dengan berbagai strategi, pola, dan pergerakan, kita hanya berusaha, berjuang, berikhtiar. Tapi ketahuilah bahwa takdir Allah lah yang menentukan bahwa SBM Samsul bersama Mary menjadi bupati dan wakil bupati Kolaka Timur. Dan itu realitas politik kita tidak bisa bantah. Karena sudah pada tanggal 9 Desember hari Rabu, rakyat Kolaka Timur sudah menentukan siapa yang diinginkan akan menjadi bupati wakil bupati di daerah yang kita cintai ini. Oleh karena itu apa yang sudah terjadi namanya dinamika politik itu biasa ya. Kalau tidak ada perbedaan pilihan, perbedaan politik ya tidak perlu kita berdemokrasi pilkada. Ya, tentu harus ada yang pilih nomor 1, pilih nomor 2. Dan tentu kita semua sudah berjuang masing-masing dan sudah rakyat yang menentukan bahwa SBM lah yang akan dipilihnya dengan persentase suara seperti yang disampaikan tadi 52,06%. Oleh karena itu mari kita membawa daerah kita ini, karena tugas kita ini insya Allah ke depan tentu kita ingin bagaimana daerah kita ini bisa terwujud SBM. Apa itu? Bukan sekedar SBM sebuah simbol nama perjuangan identitas, tapi di situ ada visi besar kami bagaimana mewujudkan sejahtera bersama masyarakat. Oleh karena itu pilkada sudah selesai. Seperti disampaikan tadi adinda saya ketua KPU Provinsi bahwa tidak ada lagi, semua harus bersama-sama, harus berbau. Oleh karena itu saya himbau kepada seluruh masyarakat Kolaka Timur, mari kita bersama-sama dengan satu niat, satu tekad, satu visi untuk mewujudkan sejahtera bersama masyarakat Kolaka Timur. Sehingga tidak ada lagi diskusi bilang ini 01, ini 02. Semua adalah masyarakat Kolaka Timur. Ya. Kemenangan SBM hari ini pada hakikatnya adalah kemenangan seluruh masyarakat Kolaka Timur. Karena yang menentukan bupatinya ini adalah masyarakat Kolaka Timur. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita berdoa semua mudah-mudahan proses berikutnya akan dimudahkan oleh Allah sehingga masyarakat Kolaka Timur yang sudah merindukan pemimpin baru dengan harapan dan semangat baru bisa terlaksana sesuai jadwal atau sesuai regulasi peraturan yang berlaku. Saya yakin dan percaya pada proses pilkada kemarin begitu hebatnya seluruh komponen yang bekerja di Kolaka Timur. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya atas nama Paslon nomor 2
menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada penyelenggara, teman-teman KPU dan seluruh jajarannya sampai di tingkat desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pilkada di Kolaka Timur, sehingga hasilnya luar biasa, partisipasinya hebat 85, kemudian kondisi yang terjadi di Kolaka Timur relatif sangat aman, damai dan kondusif. Ya. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada teman-teman Bawaslu yang telah mengawasi proses perjalanan pilkada ini sehingga hasilnya sangat maksimal dan secara umum pilkada Kolaka Timur dinilai sangat baik pelaksanaannya. Juga teman-teman petugas keamanan baik itu dari Polri, terima kasih Pak Kapolres dan TNI, pihak Kodim yang telah memberikan rasa aman dalam penyelenggaraan pilkada. Padahal kita tahu bersama bahwa dalam teori politik kalau head to head itu dinamikanya sangat tinggi. Tapi alhamdulillah pelaksanaan pilkada ini luar biasa, sangat kondusif. Walaupun di lapangan terjadi, ya itulah dinamika. Ya, kami sebagai penantang memang dalam konsep politik harus ofensif, nggak bisa defensif. Kalau defensif kalah. Makanya SBM bergerak bagaimana mengawal pergerakan pilkada ini. Alhamdulillah di bawah monitoring dari petugas keamanan tetap berlangsung sesuai yang diinginkan bersama dalam kondisi aman damai. Bahkan di tengah-tengah hembusan COVID-19, rakyat juga tidak ragu untuk datang ke TPS untuk memilih pemimpinnya. Betul-betul luar biasa ini, ya. Tentu kita sangat menghargai dan juga kepada teman-teman khususnya para partai politik baik itu pengusung maupun pendukung yang telah berkontribusi langsung sehingga lahirlah pemimpin di Kolaka Timur, pemimpin baru dengan semangat baru menuju harapan baru, yakni SBM Samsul Bersama Mary. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada tentu seluruh rakyat Kolaka Timur yang telah secara optimal datang ke PS untuk menentukan siapa yang akan dipilih untuk menjadi Bupati Wakil Bupati Kolaka Timur. Tanpa masyarakat tentu demokrasi tidak mungkin terwujud dengan sebaik-baiknya. Juga ucapan terima kasih dan penghargaan kepada teman-teman paslon nomor 1 Pak Tony dan Pak Baharudin. Dengan hadirnya beliau sebagai salah satu pasangan, tentu keberadaan beliau yang luar biasa, kemudian pesta ini dapat terlaksana sehingga paslon kita di Kolaka Timur ini 2 calon, kalau bahasa murnenenya head to head, 1 lawan 1, dan tentu kontribusi dari keikutsertaan semua calon luar biasa dalam rangka membangun demokrasi di daerah yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cintai, hari ini sudah ditetapkan alhamdulillah secara perlahan tapi pasti proses itu telah berlangsung dan cukup aman dan kondusif. Kita harapkan mudah-mudahan setelah kami dilantik kita semua dapat berbaur, bekerja sama membangun daerah yang kita cintai. Kami dan Ibu Mary juga terbuka untuk membangun komunikasi, ruang diskusi dalam rangka bagaimana kita membawa kesejahteraan masyarakat Kolaka Timur ini ke arah yang lebih baik sehingga masyarakat kita bisa menikmati kesejahteraan sesuai cita-cita luhur kita bersama dan sesuai visi misi kami, yakni SBM Sejahtera Bersama Masyarakat Kolaka Timur. Sekali lagi terima kasih dan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Demikian, dan yang terakhir sekali saya menyampaikan permohonan maaf jika dalam proses pilkada kemarin mewakili teman-teman pejuang, tim relawan maupun laskar dalam perhelatan kemarin ada sikap maupun ucapan kami yang tidak sesuai dengan atau menyinggung perasaan seluruh yang ada di Kolaka Timur. Melalui kesempatan ini saya mohon untuk dimaafkan. Demikian, wabillahi taufiq dan wal hidayah wa amfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kolaka Timur tahun 2020. Mewakili, boleh mungkin kita beri tepuk tangan dulu yang aplaus yang luar biasa untuk KPU Kolaka Timur beserta seluruh jajaran sekretariat. Luar biasa, kalau tadi Ibu Ketua sempat berpantun, saya coba pantun, mudah-mudahan berkenan. Bunga janda, bunga bonsai. Harusnya pakai asik gitu ya. Bunga janda, bunga bonsai. Kini pilkada telah selesai. Permen Mentos, permen Hastim. Kita aplaus untuk KPU Koltim. Masih ada satu, setengah mati saya bikin. Makan kurma di pinggir sumur. Mari bersama bangun Kolaka Timur. Baik, terima kasih sekali lagi untuk seluruh partisipasi. Terima kasih kepada Bapak pihak keamanan dan seluruh undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Sukses untuk Kolaka Timur ke depan. Dan saya sepakat, mari membangun Kolaka Timur bersama-sama. Tidak ada lagi satu dan dua, tetapi yang ada adalah masyarakat Kolaka Timur. Sekali lagi terima kasih. Saya Erwin atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Mohon berkenan untuk foto bersama. Mungkin Bapak, kita ke Bapak Ketua KPU. Iya, ini kita foto bersamanya agak di jarak ya. Silakan di atas ini mungkin atau di bawah? Mau di bawah? Boleh, silakan. Bapak Ketua KPU Provinsi mungkin mohon berkenan untuk foto bersama. Iya, mohon berkenan ini kita akan foto bersama. Silakan Bapak Ibu Ketua bersama dengan Ketua KPU dulu. Iya, silakan. Setelah ini nanti Bawaslu dan kemudian pasangan terpilih. Iya. Mohon agak jaga jaraknya. Siap. Mana fotografernya? Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya mungkin mohon berkenan ya pasangan terpilih. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur. Disilakan. Setelah ini mohon berkenan nanti Bapak Kapolres, Pak Dandim, dan juga Bapak Kajari. Tiga, 2, 1. Oke, terima kasih. Kami silakan Bapak Kapolres Kolaka, Dandim 1412 Kolaka dan Kajari Kolaka. Kami persilakan. Pak Dandim masih ada?
Oke, terima kasih Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Ketua KPU Provinsi juga terima kasih banyak. Ini mungkin KPU Kolaka Timur dulu beserta sekretaris. Silakan. Tuan rumah sendiri. Tuan rumah. Pak, silakan foto tuan rumah dulu, tuan rumah dulu. Belum ada fotonya tuan rumah. Baik, sekali lagi, KPU melayani. Satu, dua, baik. Terima kasih Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur dan juga Sekretaris KPU Kolaka Timur. Oh ya, staf KPU Kolaka Timur silakan untuk berfoto bersama. Pak Hajon, Ibu Neni, yang lain. Teman-teman kru Mek TV juga mau foto Bapak Ibu Komisioner. Silakan teman-teman Mek TV.